Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 6, Indonesia di zaman Sultan Agung dan Jan Pieterszoon Koen. Di video ini akan diceritakan Jan Pieterszoon Koen ingin membangun company atau VOC menjadi perusahaan raksasa di dunia timur. Rencana itu ambisius, tapi tidak mustahil dilaksanakan. Bagian paling sulit ialah menaklukkan Filipina. Menarik untuk dicatat bahwa Koen berharap akan memperoleh bantuan dari orang Filipina yang katanya membenci pemerintahan Spanyol. Dia berencana memakai ribuan tentara bayaran Jepang. Kaisar Jepang menawarkan akan mengirimkan sebanyak mungkin orang yang diinginkan company. Dan Koen menulis, tentara Jepang sama baiknya dengan tentara kita. Company tidak sanggup mengirim armada besar yang diinginkan Koen, tapi para direktur itu 2 kali mempercayakan jabatan gubernur jenderal Hindia kepadanya. Dia menerima posisi tinggi ini untuk pertama kali pada tahun 1618 ketika dia masih berusia 31 tahun. Pada tahun 1623 dia kembali ke Belanda dan dari situ dia dikirim untuk periode kedua jabatan itu pada tahun 1627. Pada tahun-tahun itu, dia mengembangkan programnya lebih jauh lagi. Tapi dia tidak bisa menerapkan programnya yang paling utama, pemukiman koloni Belanda. Selama 15 tahun, antara tahun 1614 dan 1629, 2 prinsip yang bertolak belakang diperdebatkan para pejabat company. Para direktur itu mengambil keputusan akhir pada tahun 1626 ketika mereka memutuskan suatu jalan tengah yang akan menentukan perkembangan koloni Belanda untuk 100 tahun berikutnya. Koen sudah lebih jauh mengembangkan gagasannya dalam laporannya kepada para direktur company. Dalam laporan terakhirnya menjelang akhir periode jabatannya yang pertama, dia memperkirakan bahwa selama 10 tahun antara tahun 1613 dan 1623, company membelanjakan 9.396.000 gulden. Sementara total keuntungan kargo dari 56 kapal yang telah berlayar ke Belanda dalam 10 tahun yang sama berjumlah 9.388.000 gulden, sehingga ada rugi 8.000 gulden. Kita tidak bisa mencek angka-angka ini karena beberapa buku company telah hilang dan perakunan dibuat sedemikian rupa sehingga sangat sulit mengetahui keadaan finansial sejati company pada setiap saat tertentu. Walaupun ada kerugian yang dia anggap telah diderita oleh company, Koen berpendapat bahwa dengan mereformasi sistem komersil, bukan hanya semua ongkos di Indonesia akan tertutup, tapi keuntungan tahunan sebesar 5 juta gulden bisa didapat dari perdagangan antar Asia. Dan 5 juta lagi kalau perdagangan Cina dapat dimasukkan ke dalam sistem itu.
Untuk itu, Koen butuh permukiman orang Belanda yang akan menangani produksi rempah-rempah. Permukiman-permukiman ini akan diperkuat dengan para kolonis dari Madagaskar, Burma, dan Cina. Kalau tidak cukup orang di negeri-negeri itu yang mau secara sukarela datang ke Indonesia, Koen menyarankan untuk menculik mereka sampai jumlah yang diperlukan tercapai. Dia lebih menyukai orang Cina karena menurutnya mereka pekerja keras dan tidak suka perang. Rencananya lebih jauh adalah pemusnahan total pelayaran orang Asia dan Eropa asing di Hindia. Bagi para pemukim itu, dia mengusulkan untuk memberi izin pelayaran dan perdagangan bebas di bawah peraturan yang dibuat company. Menurut sistem perdagangan ini, sutra dari Persia, kain dari India, kayu manis dari Ceylon, porselen dari Cina, dan tembaga dari Jepang akan dipertukarkan dengan rempah-rempah dari Maluku dan kayu cendana dari Timor. Semua di bawah pengawasan pejabat company. Keuntungan dari perniagaan yang akan berpusat di Pelabuhan Batavia akan cukup untuk menyediakan rempah dan lada dalam jumlah yang diperlukan untuk diekspor ke Eropa. Konsekuensi sistem ini adalah bahwa pelayaran antara Eropa dan Asia akan terbatas pada sedikit kapal per tahun. Tapi ini adalah kapal yang dimuati kargo berharga jutaan. Sementara pelayaran dan perdagangan Belanda yang hidup akan berlangsung di sepanjang pantai Asia dari Persia sampai Jepang. Jelas bahwa rencana Koen tidak terbatas pada Kepulauan Indonesia. Dia bermaksud membangun imperium komersial yang besar di Asia dengan ibu kotanya Batavia, kota yang didirikannya. Dia tidak tertarik sama sekali dengan perkembangan politik di pedalaman Kepulauan Indonesia. Yang paling penting baginya hanyalah mempertahankan beberapa posisi Belanda yang ingin dia bangun dan kontrol total atas laut. Jelas dia seorang negarawan dengan visi besar dan imajinasi dan pandangan jauh ke depan yang menjadi ciri utama pemimpin sejati manusia. Bahkan kesempitan pikirannya dalam hal-hal lain serta kekejamannya membantu dia mencapai tujuan-tujuan besarnya. Semua pikirannya berpusat pada imperium komersialnya yang besar. Dia begitu yakin akan keberhasilan rencananya, sehingga dia menganggap adalah kesalahan para direktur itu sendiri kalau mereka tidak mendapatkan untung jutaan. Dan karena itu, dia merasa benar untuk menuntut penghargaan puluhan ribu untuk diri sendiri. Tentu saja di luar gajinya. Keluhannya yang terus-menerus bahwa dia tidak dibayar cukup tidaklah enak dibaca. Tapi kita harus ingat bahwa gaji yang dibayarkan company memang sangat rendah. Dan bahwa para direktur itu bisa mendapatkan keuntungan puluhan kali lebih tinggi kalau saja mereka menerima nasihatnya. Tapi masih banyak yang kurang jelas dalam rencananya. Dia tidak pernah bisa menjelaskan bagian mana dari perdagangan Asia itu yang diperuntukkan bagi company dan bagian mana untuk pemukim. Dia menjanjikan untung besar tanpa impor modal dari Belanda. Tapi di lain pihak,
Dia terus-menerus menulis bahwa para direktur itu harus mengirimkan lebih banyak modal, dan penentang-penentangnya menuduh dia meningkatkan biaya-biaya di Indonesia dari 600.000 menjadi 1.600.000 gulden setahun. Para penentang itu menunjukkan bahwa company tetap harus memelihara persahabatan dengan orang Indonesia, dan bahwa memasukkan satu kelas penduduk yang diberi hak istimewa yang akan bersaing dengan tidak adil dengan para saudagar setempat akan menimbulkan reaksi buruk di seluruh kepulauan Indonesia. Lagi pula, company punya pengalaman yang sangat buruk dengan sedikit pemukim yang telah mereka kirim sebelumnya. Kebrutalan rencana imperialis Kun tersebut membuat pendahulunya, Lawrence Real, menulis, apakah memang sudah menjadi tujuan untuk memiliki semua perdagangan dan pelayaran dan bahkan pertanian di Hindia? Kalau begitu, bagaimana cara orang Hindia mendapatkan penghidupan? Apakah dibunuh atau dibiarkan mati kelaparan? Kalau begitu, tidak akan ada keuntungan, karena di laut kosong, di negeri kosong, dan dengan orang mati, tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Dengan kekuatan dan kekerasan, kau akan melaksanakan rencanamu untuk memperoleh monopoli dagang di Hindia yang tampaknya begitu indah di matamu, hingga membuatmu tidak segan-segan menggunakan segala cara yang tidak adil, bahkan barbar. Tapi dengan inilah company akan mendatangkan kematiannya sendiri. Justru sebaliknya, company harus mencoba memperluas perdagangan penduduk asli. Tapi semua pendapat sepakat mengenai satu hal, bahwa company harus menangguk untung dari perdagangan antar Asia, bukan dari impor dan ekspor langsung dari Eropa dan Asia. Sangat penting untuk melihat hal ini dengan jelas, karena ini memperlihatkan faktor-faktor mendasar perekonomian Asia pada abad ke-17. Hubungan antara Eropa dan Asia pada tahun-tahun itu bukanlah antara negeri asal dan koloni. Kun menunjukkan bahwa keuntungan dari perdagangan antar Asia akan melebihi keuntungan perdagangan Eropa. Sama seperti negeri-negeri Asia ini melebihi Eropa dalam jumlah penduduk, konsumsi barang, dan kegiatan produksi. Kuantitas produk Asia yang dapat diimpor ke Eropa kecil, dan margin keuntungan terlalu terbatas bagi perusahaan dagang seperti VOC untuk mempertahankan posisinya berdasarkan keuntungan itu saja. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke video lainnya.